Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Pak Ian. Kita akan melanjutkan video pembelajaran matematika kelas 9, masih di bab perpangkatan dan bentuk akar. Kemarin kita sudah bahas bagian pertama, sekarang kita lanjut di bagian kedua. Kita masuk ke perkalian dan pembagian perpangkatan serta bentuk akar. Oke, silakan disimak video ini sampai dengan selesai ya. Kita langsung saja. Yang pertama, menentukan hasil perkalian dan pembagian dari perpangkatan dengan basis yang sama. Ingat, kemarin di awal atau di bagian pertama kita sudah bahas basis dan eksponen. Basis itu adalah bilangan pokoknya ya, bilangan utamanya. Jika dua perpangkatan dengan basis yang sama itu dikalikan, sama saja dengan menjumlahkan pangkatnya. Oke, jadi misalkan di sini ada bentuk umumnya A pangkat M dikalikan A pangkat N. Kita lihat di sini basisnya sama-sama A ya, ini basis kan ya, ini pangkatnya M pangkat N, di sini dikalikan, maka kalau basisnya sama pangkatnya tinggal dijumlahkan. Itu kalau perkalian ya. Contoh di sini 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 3, sama-sama 4 kan basisnya. Nah, kalau sama-sama 4, nah perkalian ini pangkatnya menjadi ditambah ya. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3. Jadi pangkatnya dijumlahkan aja kalau dia perkalian, dan dengan syarat basisnya sama. Misalkan di sini sama-sama 4 ya. 4 pangkat 2 ditambah 3 menjadi 4 pangkat 5. Tinggal dijumlahkan saja pangkatnya. Nah, ini hasilnya berapa ya? Tinggal dikalikan saja 4 pangkat 5, 4 kali 4 kali 4 seterusnya sampai 5 kali, nanti ketemu hasilnya. Itu kalau perkalian. Selanjutnya, bagaimana dengan pembagian? Jika dua perpangkatan dengan basis yang sama dibagi, itu sama saja dengan mengurangi pangkatnya. Jadi kalau perkalian tadi ditambah, kalau pembagian dia pangkatnya dikurang ya. Misalkan ada A pangkat M per A pangkat N. Per ini kan artinya dibagi ya. Jadi menjadi A pangkat M dikurang N. Pangkatnya dikurang kalau dia pembagian bentuknya ya. Contoh 3 pangkat 5 per 3 pangkat 3 ya, artinya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3, karena dia sama-sama 3, basisnya dia sama-sama 3 ya. Jadi tinggal pangkatnya dikurangi menjadi 3 pangkat 5 dikurang 3, 5 kurang 3 2, jadi 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2 ya, tinggal dikalikan. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3 sama dengan 9 gitu ya kalau mencari hasilnya. Selanjutnya, menentukan hasil pangkat dari suatu perpangkatan. Jadi pangkat dipangkatkan lagi. Jika suatu perpangkatan dipangkatkan lagi, itu sama saja dengan mengalihkan pangkat tersebut ya. Misalkan A pangkat M dikalikan, atau A pangkat M dipangkatkan lagi N. Ini dia di dalam kurung ya untuk memisahkan pangkatnya. A pangkat M dipangkatkan lagi N, dia menjadi A pangkat M kali N gitu ya. Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Jadi contoh misalkan 5 pangkat 2 dalam kurung dipangkatkan lagi 3, maka pangkatnya jadi dikalikan menjadi 5 pangkat 2 kali 3. Hasilnya 5 pangkat 5. Seperti itu ya. Selanjutnya, memangkatkan suatu perkalian dan pembagian. Nah, jika suatu perkalian atau pembagian dipangkatkan, itu sama saja dengan memangkatkan masing-masing bilangan, setelah itu baru dikalikan atau dibagi. Jadi misalkan A kalikan B dalam kurung pangkat M. Jadi kalau misalkan dibuka kurungnya menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Jadi pangkatnya ini milik kedua-duanya, milik A dan B. Begitupun dengan pembagian, A per B dipangkatkan N. Kalau dipisah atau dibuka kurungnya menjadi A pangkat N per B pangkat N. Contoh 3 kalikan 5 dalam kurung dipangkatkan 2, maka pangkat 2 ini milik 3 dan milik 5. Jadi kalau dibuka kurungnya jadi 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Begitupun dengan pembagian, 3 per 7 dalam kurung dipangkatkan 5 sama dengan 3 pangkat 5 per 7 pangkat 5.
Ini hanya berlaku untuk perkalian dan pembagian saja, ya. Oke. Itu sudah perpangkatan, kita langsung ke bentuk akar. Jadi akar ini sebenarnya inverse atau lawan dari perpangkatan, ya. Jadi misalkan di sini kita kenali dulu bagaimana cara membaca bentuk akar. Ya, ini yang pertama ini dia dibacanya akar pangkat 2 dari 25 gitu ya. Cara membacanya akar pangkat 2 dari 25. Akar pangkat 2-nya mana? Kalau bentuk akar tidak ditulis eksponennya di sini, maka dia sama saja dengan akar pangkat 2, ya. Ini tidak ditulis. Jadi ini dibacanya akar pangkat 2 dari 25. Yang bawahnya akar pangkat 3 dari 27 dibacanya. Ya, karena di sini akarnya pangkat 3. Yang bawahnya lagi akar pangkat 4 dari 81. Jadi kalau di atas 2, ya misalkan akar pangkat 3, 4, 5 dan seterusnya, dia ditulis eksponennya. Tapi kalau akar pangkat 2 dia tidak perlu ditulis, ya. Jadi kalian sudah harus paham apabila akar di sininya tidak ada angkanya, eksponennya, berarti dia sama saja akar pangkat 2. Oke, akar itu kan lawan dari pangkat, ya. Jadi misalkan akar pangkat 2 dari 25 berapa? Sama dengan 5. Karena kebalikan dari 5 pangkat 2 itu sama dengan 25 kan? 5 kali 5, ya, itu 25. Jadi 5 kuadrat atau 5 pangkat 2 sama dengan 25. Maka akar dari 25 ini adalah 5. Begitu juga akar pangkat 3 dari 27 itu sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Kebalikannya, maka akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Selanjutnya akar pangkat 4 dari 16 itu sama dengan 2. Karena 2 pangkat 4 sama dengan 16 gitu ya. Akar pangkat 4 dari 16 sama dengan 2, ya. Karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi dibolak-balik saja, ya. Nah, di sini ada bentuk umum akar atau pangkat pecahan. Jadi misalkan akar pangkat n dari a pangkat m, maka sama dengan a pangkat, kalau dibuka akarnya menjadi pangkat pecahan dia, a pangkat m per n, ya. Contoh, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2, bagaimana cara dirubahnya menjadi pangkat pecahan? Maka dia menjadi 5 pangkat 2 per 3. Ya, jadi gini aja, pangkat yang di dalam akar ini dia adanya di atas, sedangkan eksponen atau akar pangkatnya di sini adanya di bawah, ya. Jadi 5 akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 jika diubah menjadi pangkat pecahan, dia menjadi 5 pangkat 2 per 3. Nah, sekarang yang di bawah kebalikannya, bagaimana kalau pangkat pecahan diubah ke bentuk akar? Ya sama aja, 3 pangkat 3 per 5 dia menjadi akar pangkat 5 dari 3 pangkat 3. Pokoknya yang dalam adalah yang di atas, yang luar akar itu yang di bawah, gitu aja ya. Sama kayak ini, 5 pangkat 1 per 2 atau 5 pangkat setengah. Yang atas dia di dalam, yang bawah dia di luar, menjadi akar pangkat 5. Kenapa di sini nggak ditulis? Di sini satunya nggak ditulis, di sini duanya tidak ditulis. Karena kalau pangkat 1 kan tidak usah ditulis. Misalkan 5 pangkat 1 cukup 5 saja, nggak perlu ditulis 5 pangkat 1. Dan akar pangkat 2, duanya juga tidak perlu ditulis. Tadi kan seperti contoh yang awal ini, dia duanya tidak perlu ditulis, tapi dibacanya tetap akar pangkat 2. Gitu ya. Sebenarnya di sini ada 1 dan 2. Karena pangkat 1 tidak usah ditulis dan akar pangkat 2 duanya juga tidak ditulis, maka cukup menuliskan dengan akar pangkat 5. Itu kalau 5 pangkat 1 per 2. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Menyederhanakan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jadi gini, yang penting intinya apa? Penjumlahan dan pengurangan, ya. Jika akarnya sudah sama, maka koefisiennya bisa kita langsung jumlahkan, ya. Misalkan langsung kita ke contoh aja deh. Di sini ada contoh pertama,
3 akar 2 ditambah 5 akar 2. Di sini akarnya akar pangkat 2 ya. Di sini kan sama-sama akar 2 sudah. Di sini akarnya akar 2, di sini akar 2. Ya, jika dia penjumlahan maka kita cukup menjumlahkan yang depannya aja, 3 dan 5. Jadi 3 tambah 5 dalam kurung akar 2. Cukup akar 2 nya ditulis sekali aja karena kan sudah sama-sama akar 2. Maka 3 tambah 5 8 akar 2. Begitupun dengan pengurangan, 7 akar 3 dikurang 4 akar 3. Ini udah sama-sama akar 3. Udah sama kan? Maka yang kita kurangi hanya yang di depannya saja. Di sini 7 min 4 akar 3. 7 min 4 yaitu 3 akar 3. Seperti itu ya. Bagaimana jika di sini nggak ada angkanya? Kalau nggak ada angkanya berarti dia dianggap 1. Misalkan cukup 7 akar 3 dikurang akar 3. Di sini nggak ada angkanya, berarti dia nilainya 1 ya. Jadi nanti di sini tinggal 7 dikurang 1 gitu. Oke, sekarang menyederhanakan perkalian bentuk akar. Kalau perkalian misalkan akar AB sama dengan bisa dipecah menjadi akar A kali B, atau dipisah akarnya menjadi akar A dikali akar B. Contoh, ada 2 contoh di sini. Akar 12. Kita mau sederhanakan bentuk akar 12 ini. Tapi sebelum kita menyederhanakan, kita ingat-ingat lagi. Minimal kita hafal dengan bilangan kuadrat dari 1 sampai 10 ini ya. 1 sampai 100 ada 10 ya. 1 kuadrat atau 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 seterusnya sampai 10 pangkat 2 100. Kita harus paling tidak hafalin 10 ini ya, bilangan kuadrat ini ya. 1, 4, 9, 16, 25 sampai 100 ya. Nah, akar dari 12 sama dengan kita pecah kita faktorkan 12 ini menjadi bentuk perkalian. Dan perkaliannya harus ada salah satu dari bilangan kuadrat di sini. 1, 4, 9, ini dari 4 deh, 4, 9, 16 dan seterusnya. Nah, ada nggak perkalian yang hasilnya 12 yang salah satu angkanya atau bilangannya adalah bilangan kuadrat? Oh, ada 4. 4 kali berapa hasilnya 12? Oh, 4 kali di 3. Maka akar 12 itu sama dengan akar 4 kali 3. Jadi salah satu angkanya ini kita ambilnya dari sini, mana yang hasilnya memenuhi gitu ya. Nah, jadi akar 12 ini sama dengan akar 4 kali 3. Nah, ini kita bisa pisah. Akar pangkat 4 dikali akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 4-nya berapa? Akar pangkat 4 itu ada nilainya. Ini kan, akar pangkat 4 sama dengan 2. Berarti akar 4-nya menjadi 2. Kalikan akar 3. Akar 3 kan tidak ada. Ya, akar 3 tidak ada. Maka menjadi 2 akar 3. Maka bentuk sederhana dari akar 12 adalah 2 akar 3. Seperti itu ya. Oke, mungkin satu lagi contoh, akar 50. Kita cari perkalian yang hasilnya 50, yang salah satu angkanya atau bilangannya ini. Ini yang saya tunjuk di kursornya ya. 4, 9, 16 sampai 100. Ada nggak perkalian dari bilangan salah satu di sini yang hasilnya 50? Oh, ada, yaitu 25. Berapa? Yaitu 25 kali 2 hasilnya 50. Ya, jadi salah satu angkanya harus yang kita ambil dari sini nih. Ya, makanya kita harus hafalkan juga. 50 itu sama dengan 25 kali 5. Jadi akar 25 kali 2 maksudnya ya. Nah, ini bisa kita pisah dulu menjadi akar 25 kali akar 2. Akar 25-nya berapa? Akar 25 adalah 5. Maka akar 25-nya kita ubah menjadi 5 kalikan akar 2 sama dengan 5 akar 2. Seperti itu ya. Jadi kita pahami bilangan kuadrat di sini dulu. Oke. Selanjutnya, nah di sini campuran nih, ada penjumlahan, ada pengurangan, dan ada menyederhanakan bentuk pecahan. Di sini 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 75. Di sini kan penjumlahan dan pengurangan itu harusnya akarnya disamakan dulu, tapi di sini belum sama, maka harus ada yang kita sederhanakan. Ya, kalau 7 akar 3 udah nggak bisa disederhanakan lagi. 7 akar 3 ditambah. Nah, 48 ini ya
48 ini kita sederhanakan seperti di awal tadi. Seperti di sini ya. Akar dari 48-nya kita ubah menjadi berapa hasil kali perkalian yang hasil 48 yang salah satunya bilangan kuadrat tadi. Bilangan kuadrat tadi ada, kita cek ulang. Ada 16. Yang 16 kali berapa hasil 48? Itu 16 kali 3. Di sininya bilangan kuadrat ya. 16 kali 3 hasilnya 48 dikurang. Nah, kalau 75 kita bentuk sederhananya lagi. Berapa? Ternyata 75 itu 25 kali 3. 25-nya ini yang bilangan kuadrat. Ya, jadi salah satunya ada yang bilangan kuadratnya. Oke. Nah, ini kita sederhanakan lagi. 7 akar 3 tetap ditambah. Ini kan akar 16 berapa? Akar 16 adalah 4. Kita keluarkan 4-nya. Sisa dalam akarnya menjadi dalam akarnya 3 menjadi 4 akar 3 dikurang. Ini akar 25, kita keluarin akar 25-nya yaitu 5 akar 3. Nah, di sini semuanya sudah sama nih, sama-sama akar 3. Kan kalau penjumlahan atau pengurangan akar itu akarnya bentuknya harus sama dulu semuanya. Di sini udah sama-sama akar 3, di sini akar 3 ya. Maka kita tinggal menjumlahkan atau mengurangi yang depannya aja nih. 7 tambah 4 kurang 5 dalam kurung ya akar 3. 7 tambah 4 kurang 3 hasilnya 8 akar 3. Jadi seperti itu. Ya, selesai untuk materi perpangkatan dan bentuk akar. Di sini ada latihannya. Kalian bisa mengerjakan nanti di buku latihan. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Yang nomor 1 ini sederhanakan bentuk akar berikut. Ini yang tadi di awal ya, yang paling atas perkalian dan pembagian bentuk akar jika basisnya sama bagaimana. Kemudian ini yang C ini pangkat dipangkatkan lagi. Nah, kalau yang D perkalian kemudian dipangkatkan, bentuk sederhananya seperti apa. Kalian nggak perlu mencari hasil akhirnya, yang penting bentuk sederhananya aja berapa. Sedangkan nomor 2, ubahlah bentuk akar berikut menjadi bentuk pangkat pecahan. Nah, ini tadi ya, bentuk pangkat pecahan dari ini kan bentuk akar, ini bentuk akar. Kalau diubah menjadi pangkat pecahan, itu seperti apa? Tadi ya, yang atas, yang dalam di atas, yang luar di bawah itu tadi ya. Nomor 3 kebalikannya dari nomor 2. Di sini pangkat pecahan kita ubah menjadi bentuk akar. Atas di dalam, bawah di luar gitu ya. Nomor 4, sederhanakan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar berikut. Nah, ini gampang nih. Ini bentuk akarnya udah sama semua, jadi tinggal jumlahkan yang depannya aja. Jumlahkan atau kurangi yang depannya aja. Nomor 4. Sedangkan nomor 5 seperti contoh yang terakhir tadi, sederhanakan. Dan kalian harus ingat tadi ada 10 bilangan kuadrat yang sampai 100 itu tadi. Cari yang hasil kalinya 20. Kemudian hasil kalinya 32. Nah, yang C ini contoh terakhir tadi ya, disederhanakan dulu baru nanti dijumlahkan dan dikurangi. Oke. Sekian pembahasan tentang perpangkatan dan bentuk akar. Jadi sudah selesai kita satu bab. Kalian silakan menyelesaikan latihannya. Kemudian dikerjakan di buku tulis. Jika kurang paham silakan diulang-ulang video ini, dan jika masih kurang paham juga silakan konsultasi ke nomor WhatsApp saya, silakan, dan nanti tugasnya pun dikirimkan ke nomor WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.